Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sultan Aulia Iman dan Muhammad Abdullah Sayyidul Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin wa muslimin ala dzati muslimin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa ridha kama bi wa'dihi mahabbatan wa ma'rifatan wa abadan. Yang mulia, yang sangat kita hormati Guru kita Masyarakat dan sahabat yang Allah muliakan, wakil talqin yang hadir di khusus beberapa yang dari saktor yang berutang, kemudian Roke Sanese yang menghormati khusus tuan rumah Pak Haji Budi serta keluarga besar. Beriring doa kita semua semoga mampu anak kita semakin diberkahi oleh berkah usianya, berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah semuanya segalanya selamanya, termasuk kita semua yang hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para petugas manakib, saya hormati ikhwan akhwat dan mawar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang menyampaikan ilmiah dari pertama, kedua, sudah banyak dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, kalam-kalam Allah juga disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita paham. Setelah paham, kita diberi kemampuan untuk menerapkan, membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dijelaskan semuanya sebetulnya kita sudah punya dan sudah diberi oleh Allah. Hanya bukan 100.000 triliun terima kasih kepada Allah telah menyelamatkan kita, menyelamatkan roh kita, dunia yang akhiratnya dibimbing tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan imbalan. Kita menganggap talqin itu biasa saja, makanya ya dapatnya biasa-biasa saja. Padahal yang namanya talqin itu luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan itu, walaupun ilmunya tinggi, walaupun julukannya paling tinggi di dunia ilmu, tapi belum ketemu talqin ini. Walaupun kita bodohnya tidak pahamnya ilmu, guru-guru ngaji kitab yang gundul, yang belum mengerti, sekolah aja enggak, lulusan SR, guru-guru dengan perguruan tinggi. Tapi kalau sudah ketemu talqin itu sudah benar-benar yang orang lain belum tidak mendapatkan, kita sudah didahulukan. Intinya apa talqin itu? Ketemu, kepanggil, liko, berjumpa dengan la ilaha illallah. Kalau orang belum berjumpa
berjumpa dengan Allah, hidup di dunianya, itu bencana yang paling dahsyat. Bukan bencana yang paling, bukan perang di Iran sama Palestina, Iran sama Amerika, ya. Kemudian Israel. Itu kata Allah itu perang-perang, bukan perang beneran itu. Rudalnya juga rudal. Perang yang beneran ini kita, ya. Perang dengan hawa nafsu. Rudalnya itu zikir, la ilaha illallah. Itu perang. Tapi dia nah, yang paling pokok yang tadi dibahas dari mulai awal itu membahas rasa. Tahu nggak artinya rasa? Singkatan dulu. Rahasia Allah. Tahu nggak nyawa? Singkatan dulu. Nyatanya wujud Allah. Tahu nggak raga? Raga itu. Raga itu rahasianya goibnya Allah. Allah itu tidak goib. Allah itu nyata. Allah goib itu bagi yang tidak tahu. Allah itu nyata, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, kenapa ini rasa sangat penting? Karena rasa ini, kita ada kelas. rasa ini ditalkin. Rasa itu adalah cahaya makrifat yang ditalkinkan. Jadi bukan rasa di mulut yang dipaksa, enak, tidak enak, makan. Rasa ini adalah rasa cahaya makrifat sehingga kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang membuat bahagia, mana yang membuat sengsara. Kita sudah tahu sebetulnya, sudah diberi, cuma belum paham saja baru. Nah, rasa itu mempunyai nilai yang paling tinggi. Contoh, gula. Gula itu rasanya, kalau ada gula rasanya asin, bilang pun. Berarti nilainya itu ada di rasa. Nah, kemudian garam. Garam itu asin rasanya. Garam itu raga, ya, gula itu raga, batinnya itu rasa. Tadi gula rasanya manis. Jadi nilai gula itu ada di rasa manis. Kalau gula tidak manis, tidak laku. Bahkan tidak layak disebut gula. Betul? Garam kuyang rasanya itu asin. Jadi nilai larangnya, regane, garam itu ada di asin. Kalau garam pahit, kecut, dilaku. Beli layak disebut garam. Nah, ilustrasi ini juga, contoh ini bisa ditarik kepada manusia. Manusia itu yang ada nilainya itu rasa kemanusiaannya. Benar? Kalau manusia tidak ada rasa kemanusiaannya, tidak muncul, tidak layak disebut manusia. Masa manusia nyengiti manusia? Masa manusia masih nyengiti ya makhluk? Masa manusia masih nyewot-nyewot? Ada dua penyakit, nyenyek. Penyakit nyewot, kalau penyakit nyengit. Dan orang Jawa. Nah, kalau masih ada itu berarti tidak layak disebut manusia. Kenapa? Dari mana
kita baca surat Al-A'raf ayat 179, terus disebut sama Pak Ustadz Komar. Jadi nanti, bukan nanti sebetulnya, nggak ada nanti, kata apa sekarang. Bisa itu diterjemahkan sekarang. Karena Al-Quran itu, kata Nabi, ya, inna lil Quran dokron koratna. Jadi Quran itu ada dohirnya, ada batinnya, sama. Ada kulitnya, ada rasanya. Ya. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran itu, kalau kita bisa menggali kedalaman Al-Quran, itu nanti rasanya akan enak bagi semua manusia. Al-Quran ini untuk semua manusia, petunjuknya itu bukan untuk orang Islam saja. Kita ada kambing itu supaya menyayangi semua manusia. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Beda dengan kita. Kalau Alkitab itu khusus untuk orang yang bertakwa. Dari kalau kita mulai bagi hudan jelas untuk Al-Quran. Kalau zikir khusus untuk orang yang beriman. Jadi apa urusan-urusan kalau kita menghadiri? Ya ibaladina amanu itu Allah hati kasih zikir yang banyak. Perintah untuk orang yang beriman. Nah, kembali ke manusia. Manusia tidak ada rasa manusia itu berarti tidak layak disebut manusia. Jawabannya ada di surat Al-A'raf ayat 179. Fala qadarokna di jahannam katsirun minal jinni wal insi. Jadi penghuni neraka itu isinya itu, yang penghuninya itu jin dan manusia. Ya. Kita tarik neraka itu, tarik ke sini. Jadi jangan nanti, ya nanti lagi lah ada. Neraka itu sekarang. Neraka itu kata siapa? Dawuh pangata Paus. Surga dan neraka itu dibuat oleh kita sekarang. Barang siapa yang tidak memiliki surga sekarang dan harap nanti memiliki. Siapa orang yang siapa bayar uang membersamakan atau dibersamakan dengan la ilaha illallah melalui talqin dzikir oleh bangsa Paus, maka orang itu sudah masuk dan memiliki surganya Gusti. Dibuktikan. Ternyata di dalam Al-Quran surat Hud ayat 162 dikatakan dalam Al-Quran, fa'amal ladina saqu, maka barang siapa yang sengsara. Sengsara bermaksud itu sengsara hati ini. Lahum biha, mereka di sana itu zafirun wasahidun, masih menghirup dan mengeluarkan nafas. Lahum biha khalidun, kekal madaman samawati wal ardh, masih ada langit dan bumi. Ini Al-Quran, coba dibuka, dibaca, disadari. Oh iya, ayo kata Allah seperti itu. Surga juga begitu. Wa ammal ladzina su'idu, barang siapa yang bahagia. Ternyata surga itu bahagia. Yang bahagia ya artinya sama. Dia juga madaman sama wali wali. Selagi masih ada dalam langit dan bumi. Kita di sini masih bernapas, masih punya nafas, masih ada langit dan bumi. Ya sudah, supaya kita ini mempersiapkan diri
Karena kadang-kadang aneh, pengen mandi surga, pengen buru, jangan deh. Pengen mau mandi neraka, mau wis buru neraka, kan aneh. Kita ternyata oleh guru itu tidak yang aneh, yang nyata, tidak yang ragu-ragu, yang pasti. Ya, jadi penghuni neraka itu, ya, ternyata orang-orang yang hatinya sengsara. Cirinya apa? Karena wong seneng DWP susah. Iya. Masih nyengiti, masih nyewoti, masih mengeluh, masih macam-macam. Itu cirinya kan susah, sengsara. Wong surga deh. Segala sesuatu diterima baik, selalu menerima, baik yang enak, yang tidak enak diterima. Sudah, terus disenangi baik, karena enak beli enak, salah bener itu jare pemikirannya pula. Gusti Allah mah orang ilmu baik kang salah, orang ilmu baik kang beli enak. Pasti Gusti Allah ngupayain kang enak dan ngupayain kang bener. Cuma begitu dinilai kita nggak tahu. Karena menilai itu pakai nafsu. Mulai dari para sahabat, caranya itu jangan suka dua keinginan. Wong sejen itu baik diusir. Ini penyakit itu. Kewajiban sirah itu bagus di wong sejen. Jadi lalu kita harus diniati bahwa ketika tiba-tiba ada orang lain tidak baik dengan kita, marah-marah dengan kita, membenci kita, membuat beri senang di kita, ya bilang apa lo senang yuk kita dari guru kita, aja lo pengen wong sejen baik di kita. Jawab kan? Karena beli baik dari kita kan lo. Ya. Jangan suka punya keinginan dihormati oleh orang lain. Yang wajib kita itu menghormati orang lain. Bukan hasil dihormati kita, beli hargai kita. Yang lo senang. Lo niat kita dari guru harus dimuruki, jadi lo pengen dihormati itu. Pada baik guru, hari guru sabar. Hari wong sejen ibu, dia bisa wong baru dede, bisa laki dede, bisa anak dede, tiwas, terus nyekolah anak-anak, terus apa banting tulang, demi anak, jumpal balik, ndase tawarin sikil gawe ndas, anak kurang ngajar nih wong tua, anak bisa ngomong. Bukan anak sih kayak orangku sabda guru kita apa-apa. Jangan suka punya keinginan orang lain baik sama kita. Orang lain itu selain dari kita, bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa tetangga, bisa yang lain, bisa masyarakat. Rasa kemanusiaannya sudah ada berarti. Bahkan wong sengiti mani, wong elok disewoti mani, itu tandanya langka rasa kemanusiaan. Lalu pada karo, ayat kekerasan, kayak apa sih? Si rasa dulu merusak imuan dulu disebutnya apa? Dua kolbu, ya, tidak bisa memahami. Dua orang besar dalam dua kuping orang besar berumur apa? Memahami apa? Mendalam apa? Memahami tanda-tanda Allah, melihat Allah, mendengar Allah. Sebenarnya itu
Sudah, kalau sudah ditarik itu berarti dibuka mata kolbu itu, dibuka pendengaran kolbu. Loh, hari mata kolbu itu kayak apa? Coba ibu merem kabeh. Oh, bisa mendalam talun, bisa mendalam apa nih? Lahirnya bisa mendalam, bisa mendalam sekolah tembus pandang. Tapi kaki disuruh. Ya bagaimana dimeremakan dan misalnya dalam Bali, dulu pernah di Bali yang berpisah. Berarti kudu ngalami dikit. Bagaimana kupingnya kolbu? Kuping oke baik. Kuping batin apa sih? Coba, ibu merem matanya. Kelingan beli, bungen dibuka gini tangga, atau dibuka gini anak, atau dibuka gini balon, sihnya lagi. Ya, bahkan di 10-an tahun masih terus. Lalu kuping dia dulu. Nah, wong bakal bisa memahami, bisa berumur, bisa mendalam Gusti Allah atau tanda-tanda Allah. Ibu jauh Gusti Allah am seperti apa? Di Tegal dia ngomong seperti dan bila anak laki dan sampai masih nyewot-nyewot baik, bukan kan? Apa? Langkah kemanusiaan itu berarti bagus atau lebih rumah. Laku apa? Orang itu yang sedang dilanjutkan. Ulaika humul ghafilun. Karena apa? Disebut sama karena artinya masih ketutup, artinya masih beli eling, artinya masih lalai, gofilun. Maknanya apa? Durung talqin dikit, durung ditalqin, durung dibuka mata kolbu. Tapi kan jadi mistal kita gak jawab baik, kan ada jadi kita. Nah, pelajaran bagi kita yang sudah jalan kita mah ayah wongkan ada jalan karena sudah ditalqin dalam bangun sahabat sebesak-besaknya amalan kita talqin itu sehina-hinanya iku matinya selalu sehina-hinanya kita perlu beri kebanggaan karena apa? Kalau mesti talqin bagian kiri beri ngamalkan ya bokat subiki, bokat bulan Maret, bokat tahun Maret. Seumur hidup orang yang mengatakan padahal kita bokat anaknya, bokat cucunya. Karena ada bukti nyata itu apa? Wonge wis talqin, tapi dimiti. Masih demikian, cucu diangkat di awal kaos jadi wakil talqin. Bukan luar biasa, kakeknya meneliti di guru kita. Tapi ternyata cucunya sekarang jadi wakil talqin paman sahabat, kan luar biasa. Jadi kembali lagi rasa kemanusiaan harus ditumbuhkan. Kenapa? Wong tidak punya rasa kemanusiaan, padahal manusia. Kenapa bro? Itu tadi karena tidak tahu hakikat manusia. Intinya manusia itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita sudah tahu siapa sih manusia itu, pasti akan hormat kepada sesama manusia, walaupun beda keyakinan, walaupun beda akhlaknya. Pokoknya asal manusia perlu diperlukan. Makanya jauh banget sahabat, ikhwan kabeh jangan merasa pandai.
Kenapa sih? Apa sih merasa pintar? Ya, saya di luar ikon dulu. Di atas orang pintar itu masih ada orang, di atas orang kaya masih ada orang, di atas orang sakti masih ada orang. Kalau di atas la ilaha illallah tidak ada yang menghubungi lagi. Makanya ikon itu sebetulnya udah jangan pandai jangan merasa pandai, harus pandai merasa. Kayak merasa, saya merasa manusia, saya ada rasa manusia. Dan jawabnya, kenapa bangka rasa manusia? Ini kita tahu hakikat manusia. Siapa sih manusia? Lalu ditakon, siapa sih lah? Isu sana, isu bisa kami. Berarti kan belum perlu hakikat manusia. Kalau sudah hakikat manusia, itu tidak akan nyebut nama. Karena itu kayak sekedar nama. Habib itu bukan nama sebetulnya. Hakikat itu adalah ruh yang ditancap, yang dihembuskan di dalam jasad manusia. Jadi manusia itu bangkai kabeh, lama ruhe. Orang bakal bisa tahu. Bagaimana untuk mengetahui hakikat kemanusiaan? Sing paling gampang yang pernah kita rasakan, terutama ibu-ibu, yang pernah kita lihat, bapak-bapak, membuktikan, karena harus ilmu itu harus bisa dibuktikan, harus nyata, jangan bertentangan dengan akal atau rasio. Itu ilmu. Nah, mari kita buktikan. Ketika kehamilan, ibu pelukan dengan bapak, dengan suaminya, karena rasa cinta, jadilah setetes air tuba, air mani. Terus jadi segumpal darah, terus jadi segumpal daging, terus wujud manusia. Pertanyaannya, ngerasa gawe ini? Nah, ayo, ini perlu diingat-ingat ini tuh. Asal usul dari pertanyaan tadi, siapa sih Ra? Siapa sih gawe? Pasti si gawe Gusti. Dalile ke anak. Buat pangeran, buat dia. Berarti duduk arah. Jadi Allah itu duduk arah. Buat dia Allah. Walladzi yusawwirukum, dia yang membentuk fi arhami nidroratin kaifa yasha, atas kehendak digawe lanang, digawe wadon, digawe apa. Dan inilah wujud manusia mutlak. Duduk empoke, duduk bapaknya si gawe kudu diakui, karena bapaknya kalau empoke mah gawene gawe enak, duduk gawe anak. Dan gawe enak dari anak, kan aneh. Keanehan ini, berarti Gusti Allah tanggal masih mati terus, masih mati. Dawuh pangesah mah 4 bulan mati pertama, dan masih mati. Bahkan pejabat kebukuan mereka awalnya menusak apa kebukuan, terus wis 5 bulan ditiupakan. Faidah sawaituhu wa nafaktu fihi biruhi, dan Gusti Allah. Ya. Jadi lamun wis perangkat gawe manusia bentuk sempurna, maka isun tiupan ruh Gusti terus pulih. Bener nih Bu, si kilometer tuh. Ayo. Kulit kan? Kira-kira si kehidupan Pak, yang menghidupkan itu ibunya atau bapaknya? Empuh jawabannya. Percaya kritik dalil Al-Quran. Tiapun Gusti Allah sing nguripaken Bu. Dan dipulih. Jadi lalu di kono bae asale sini dikulang Bu. Ya pun Bu. Wujude Gusti Allah sing ngamel. Pulih kaya Gusti Allah sing nguripaken.
Langkah kita mah selebar rambut pegawan bang orang dan kulitnya geli. Jadi kalau putra pun wujudnya Allah, wujudnya si gawe Allah, murid besi, murid apa bisa terus metu jalan dalam. Lagi itu, tetap kita itu kudu melihat, kudu ningali mau asalnya. Wujud fisiknya yang Gusti Allah, sehingga murid bisa olah, bisa apa? Ya Gusti Allah. Dan dalam kita, dalam manusia, dalam bayi, dalam manusia sampai manusia, kudu dalam ikut Allah, dalam Gusti. Jadi dalam manusia aja, dalam fisiknya baik. Nah, kalau kita sudah melihatnya itu, maka itu akan tumbuh rasa kemanusiaan. Miliknya Gusti Allah. Memang kita mau ketitipan baik, ketitipan yang terakhir, ketitipan yang Gusti Allah. Mutlak miliknya Gusti Allah, miliknya Gusti Allah. Tiba-tiba Gusti bedanya melawan di orang tua. Ingat kau namanya. Aja dalam anaknya si melawan. Ingat wujudnya sing dapat Gusti. Murid bisa menyewot itu karena ada rohnya. Jadi lebih pula nyewot di pula nyempitin anak pula. Padahal kalau nyempitin Gusti, mengkuang lanang, lamun kuang wadon nyewot tewang lanang, ingat asal usulnya. Lamun nyewot tewang lanang berarti nyewotnya Gusti. Padahal kayak laki ini berapi ini anak dari tangannya. Hakikat rusak. Pada hari dari memakai, tapi masih bisa dibuktikan, Iya. Jadi kita itu harus menghormati kepada siapa saja. Nah, kenapa wong masih nyewot, masih nyengit? Karena yang dilihat itu orangnya saja, fisiknya saja, manusianya saja. Malah tahu Gusti Allah. Aja pada musuhi, aja pada dengiti, ning sesama ikhwan, ning sesama muslim, ning sesama manusia. Bahkan hebatnya ajaran kita, tahu sama siapa? Ning setan baik beli dengan nyengiti. Ayo. Anak itu, kenapa? Bukan ini sama, ini penting soalnya. Jadi itu ternyata setan itu utusan Allah. Ini setan itu utusan Allah dari di surat Maryam. Jadi Gusti Allah itu utus di setan-setan itu kongkon marah di orang-orang kafir, ya. Supaya apa? Supaya orang kafir itu nyewot. Orang kafir itu duduk agama seden ya. Wong sing akhirnya tertutup. Jauh Gusti Allah, alam taro anna arsalna sayatina. Ya, jauh Gusti Allah. Terjemahkan. Tidaklah engkau melihat anna bahwa sesungguhnya kami arsalna telah mengutus sayatina alal kafirin, setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Ta'udduhum, supaya apa? Wong kafir itu supaya apa? Nyewoti, supaya berbuat jahat. Adhan dengan menang sungguh-sungguh. Jadi ternyata kenapa Abah mengatakan
setan itu jangan setan pun jangan karena apa? Ada Al-Quran menyatakan setan itu adalah musuh yang nyata. Itu hanya mubayuru bisa setan itu musuh sirah. Tapi langka kudu dimusuhi mani, kudu disengiti. Kita harus waspada karena setan musuh kita. Jadi jangan dituruti. Coba, wis dulu setan. Pengen dibuktikan? Bisa. Ya, coba lamun bengi kita gak sholat. Biasanya kan, misalnya tangi jam orang lah ya, pada sholat bengi. Mau mereka wis niat, malah aneh doa apa dulu assalamualaikum ya al-fatihah ya kan kalau tidur berarti tidur tangi jam 12 tangi jam 12 tangi atau jam 1 terus turun mending. Nah bukan dibisikkan setan terjadi membisiki waspisu akhirnya disidang. Nah berarti kita nurutin ini setannya yang mesti berisidah sholatku turunanku ya pun setan malah pada tekatnya pada kampung yang pada bosor iya bukan jadi setan itu tidak ada dalam diri yang menggoda. Jadi kesimpulannya kita harus terima kasih kepada Bapak Ustaz. Rasanya sudah dimasukkan. Kenapa? Kita tidak ada rasa rindu, rasa pengen ketemu karo Gusti Allah. Kenapa? Jawabannya adalah kita tidak merasakan kebaikan Allah kepada kita. Dalam kita berusaha, contoh kita ini harapan mangkat anak anak biaya si kono tulisannya hamba Allah karena amplopnya gede bisa sejuta anak keperluan apa anak amplop tetap ditulis hamba Allah pengen sawah anak amplop tetap itu sawah tapi mau di katakan itu dari hamba Allah ini segala-galanya kita ini cukupi dengan hamba Allah ini wongnya tapi rasanya itu pengen ketemu kapan itu di sini kenapa kita tidak ada rasa rindu kepada Allah karena kita tidak ada rasa merasakan kehadiran Allah, merasakan kebaikan Allah, tidak ada. Rasanya karena kita bisa urip karena sehat, kena dewe. Kita urip apa karena kerja dewe. Kan makanya dahulu itu sangat penting. Yang paling penting itu kita merasakan bahwa kita melihat itu seluruh Allah tadi melihat apa saja harus melihat Allah. Karena Allah mengatakan Daud wa kana Allahu bi kulli shay'in muhit. Isun itu meliputi segala sesuatu. Malah lebih fokus lagi Daud si Allah. Inna rabbaka ahata binas. Isun meliputi sekabeh manusia. Jadi manusia pun diliputi. Berarti Allah menuju sosok kayak Musa. Bahkan sosok orang bisa meliputi. Nanti meliputi itu. Meliputi itu membuntal, membungkus. Kita pun dibungkus, dibuntal di Gusti Allah. Oh, hari bulan belakang dibuntal di apa pun? Di ruang kosong. Misalnya iwak itu dibuntalnya di baju. Teman. Jadi lalu iwak takon di baju. Yang banyak kesatuan di jero iwaknya anak banyu di luar banyu masih kapal banyu. Nah burung di angkasa ya, takut angkasa ini
Ya, padahal dia terbang ini angkasa pun gugur antara planet ke planet. Wajar, karena kesatuan menusak takon Gusti Allah di padahal sampai apa itu dengan sampai mau harus jelas apa uripe Gusti Allah diliputi Gusti Allah masih tak mengeluarkan diri. Nah, coba diliputi sebenarnya ada hukum ya. Dari Gusti Allah dan dari hukum fisika sing arti inti energi ya, energi itu kekuatan. Ibu ngehirup napas ini ini ibu mengembuskan napas terakhir ini jadi kayaknya ya mulanya daun apa ini bukan udara, ini bukan angin, napas itu bukan angin, napas itu tiupan ruh kehidupan dari Allah. Makanya dikir kita itu harus dikir satu napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nyukuri napas. Jadi apa setiap malam itu menghitung napas dengan dikir 1111 mungkin hitung napas. Kenapa? Tanda syukur bahwa kita masih bernafas. Siapa nafas ini? Oh, tuh. Ibu ngambilnya dari sini. Saya juga mengatakan semua udara kehidupan satuan ambil nafasnya dari sini, ngambil kehidupannya. Wiwitan dari sini. Jadi ini itu apa? Dari hukum fisika, ruang kosong itu energi itu satu tidak bisa diciptakan. Yang bisa diciptakan yang bisa aja. Ini bumi isinya itu akan hancur, tapi ruang kosong tetap ada. Berarti walau. Terus yang kedua, hukum energi, kekekalan energi tidak bisa dihancurkan. Berarti ya ini tetap ada. Ruang kosong dihancurkan bagaimana kosong? Kan gitu. Tidak bisa dihancurkan. Berarti walau itu. Kita melihat dulu. Ini kosong melihat dulu. Hah? Ya kosong terlihat ya. Kosongnya itu terlihat tak? Ya terlihat. Jadi yang mau itu bisa dilihat kosong. Nah, permainan bahasa apa sebenarnya? Asalan ilmu nih. Kan ini kelihatan kosong ini. Terlihat kan? Yang kosong ini bukan kosong. Isi. Wal dohiru. Ini dohir ini. Jadi melihat apa saja harus melihat Allahnya. Fa'aina matuwalu fasama wajhu. Ini jawabannya. Ya, jadi melihat apa saja harus melihat Allahnya yang ada di dalam segala sesuatu. Melihat air, ada Allah di dalam air. Karena memang air dari Allah. Terus Allah melindungi air. Jadi lalu kita minum, aduh lega teman bagi doa salah. Sirik. Karena bisa lega itu bukan karena banyu, karena Allah meliputinya. Jadi segala-galanya Allah. Ya itu, karena ada Allah kita harus bisa merasakan bersama Allah. Bagian kene orang gue bangga melarang kalau kita bersama Allah harus tenang, hilang rasa susah, hilang rasa bingung, hilang rasa kecewa. Karena Allah tidak kosong, semua ruangan pasti ada Allah, semua waktu dari detik per menit jam pasti ada Allahnya. Jadi kalau ada saja yang datang kepada kita lalu ada beli enak, ada ditolak, kalau beli enak ditolak, menderita sungguh. Padahal itu Allah memberikan yang tidak enak itu, Allah ada di situ. Karena dari Gusti Allah
yang tidak enak itu dari sirah, dari semua enak kabeh. Nah, kalau kita sudah bisa menerima yang tidak enak dengan yang enak, ikhlasnya sama, tidak ada masalah, enak tidak enak karena itu Allah ada di situ, maka kita akan bahagia. Sekian saja, terima kasih. Semoga Allah berkahi semuanya. Selamanya, Barokallahu Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.